Tuhan, saya tidak mau suami saya jatuh ke dalam kesombongan gitu ya, ke dalam kenyamanan, merasa semua sudah baik, merasa semua sudah bagus. Saya tidak mau begitu. Saya rindu ya jangan sampailah jatuh ke dalam kesombongan. Gitulah doa saya waktu itu gitu. Dan memang akhirnya Tuhan bertindak gitu. Silakanlah Bapak yang cerita ini. Tuhan bertindak jadinya gitu. Kalau dulu saya bilang I love you itu jangan harap gitulah. Kalau dulu gitu. Kalau saya 3 kali sehari gitu. Halo Holy Lovers, dimanapun saudara berada semua, kembali lagi bersama dengan kita dalam Happy Family. Kalau namanya sudah happy, kita pasti membanggakan keluarga kita menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera dan kebahagiaan. Ya, itu menjadi salah satu goal bagi kita di dalam membina rumah tangga. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu mengenali temperamen pasangan. Jadi untuk kita bisa lebih saling mengenal pasangan kita di rumah, baik suami mengenal istri atau istri mengenal suami, bisa juga mungkin nanti kita mengenal temperamen anak kita. Jadi podcast kita hari ini akan sangat menarik bagi kita semuanya. Sebab itu mari Sobat Holy Lovers, kita mendengarkan bersama-sama. Bersama dengan kita sudah ada narasumber yang luar biasa sekali, yaitu Bapak Pendeta Rantai Tarigan beserta dengan Ibu yang sudah standby dengan kita. Dan kita akan banyak tanya nih, kita mau belajar dari hamba Tuhan yang sudah senior di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Kita mau belajar banyak dan kita mau lihat kebenaran dari Alkitab mengenai temperamen itu sendiri. Puji Tuhan. Selamat pagi, siang, sore, selamat semua ya buat Bapak Pendeta yang sudah bersedia hadir bersama dengan kami. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita tanyakan pada hari ini. Yang pertama, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum kita saling berdiskusi satu dengan yang lainnya. Silakan Pak. Ya, selamat sore atau pagi atau siang ya, Holy Lovers ya, karena pemirsanya bisa nontonnya kapan aja ya. Oke, perkenalkan, nama saya Pendeta Rantai Tarigan ya, dan ini istri saya Ibu Trifosa Surbakti ya. Kami melayani di GPDI Ora et Labora Kabanjahe ya. Kami sudah menikah berapa lama? Hampir 20 tahun ya. 20 tahun ya. Ya, 19 tahun ya, tepatnya 15 Maret 2002. Ya, 19 tahun. Jadi kami dikaruniai oleh Tuhan ada 2 orang anak laki-laki. Yang pertama namanya Caleb Yonatan Tarigan dan yang kedua adalah Stefan Amadeo Tarigan. Mungkin itu sedikit perkenalannya, Mas Simon. Ya. Oke, kita mulai diskusi lah Pak ya. Yang pertama ada pertanyaan nih mengenai temperamen pasangan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kurang familiar dengan kata temperamen, mungkin taunya temperamen itu langsung suatu hal yang negatif begitu. Padahal sebenarnya tidak. Dulu saya juga begitu dengar kata temperamen, wah kamu temperamen sekali ya. Padahal sebenarnya bukan mengarah kepada hal yang negatif. Ternyata temperamen itu satu istilah untuk kita mengenal emosi kita kan begitu. Ya. Jadi Pak, mungkin Bapak bisa memberikan satu penjelasan tentang apa sih yang dimaksud dengan temperamen gitu. Oke. Jadi temperamen itu sebetulnya adalah sifat dasar setiap manusia yang sudah terbentuk dari lahir ya, dan biasanya tidak akan berubah gitu ya. Dan sifat dasar itu biasanya akan mempengaruhi kita di dalam bergaul, mengambil tindakan, keinginan ya. Jadi itu semua menjadi sifat dasar kita ya, dan masing-masing manusia itu sudah diberikan oleh Tuhan ya, begitu dia lahir sebuah temperamen ya, atau sifat dasar gitu ya. Oh, jadi temperamen itu adalah sifat dasar yang dibawa dari lahir ya Pak ya? Iya.
Jadi kalau memang sifat dasar, apakah itu sama seperti karakter atau kepribadian? Apakah istilah karakter kepribadian itu berbeda atau itu bisa sama artinya dengan sifat bawaan tadi, Pak? Yang Bapak maksudkan? Ya, mungkin nanti istri saya juga bisa tambahkan. Jadi karakter dan temperamen itu berbeda ya. Temperamen itu tadi kan sifat dasar ya, yang kita bawa dari lahir. Ya, nanti kita akan lihat jenis-jenisnya ya. Tetapi karakter itu adalah sebuah sistem keyakinan kita ya, kebiasaan, nilai-nilai ya yang kita miliki itu berdasarkan dari mungkin didikan ya, atau pengaruh dari orang tua dan lingkungan kita ya. Jadi itu bisa berubah ya. Jadi karakter itu bisa berubah dia ya. Contohnya nilai-nilai, contoh kejujuran, rajin ya, atau kerja keras, tanggung jawab, itu semua karakter, nilai-nilai yang bisa dipelajari dan bisa berubah ya. Seperti firman Tuhan juga katakan. Tetapi kalau karakter sifat dasar, kalau temperamen tadi itu memang tidak bisa berubah. Mungkin itu perbedaannya ya. Ada yang mau ditambahkan? Ya, kami sepakat. Ya. Lalu pentingkah bagi suami atau seorang istri atau mungkin seseorang yang hendak menikah untuk mengenali temperamen pasangannya masing-masing, Pak? Ini adakah kepentingan khusus akan hal itu? Mungkin Bapak bisa jelaskan ya, Pak? Mungkin gimana? Coba istri saya yang jawab dulu, nanti saya. Ya, itu sangat penting malah kalau menurut saya. Di luar dari misalnya kerohanian, yang lebih penting adalah kerohanian ya, cinta dengan Yesus itu udah yang paling utama. Tapi di antara itu kepribadian tuh harus betul-betul kenal, karena kalau tidak tahu kepribadian, kita nggak kenal, kita jadi nanti banyak salah mengerti, salah duga gitu ya, salah menduga. Nanti kita pikir pasangan kita akan begini, waktu menghadapi masalah misalnya kita rupanya dia nggak begitu. Waktu misalnya menghadapi masalah apa gitu, yang nanti kita pikir oh dia akan bereaksi seperti ini gitu, rupanya nggak begitu gitu. Itu kan kepribadian gitu, dalam menghadapi masalah itu terlebih sangat kelihatan gitu ya. Jadi kalau kita nggak betul-betul kenal kepribadiannya gimana, sampai sedalam-dalamnya waktu menghadapi masalah, misalnya waktu dia marah, itu kan wah, nanti dalam rumah tangga akan banyak sekali hal-hal yang tidak terduga kita rasakan dan terjadi gitu. Ya, berarti memang dalam membangun hubungan yang harmonis dalam rumah tangga, memang saling mengenal temperamen satu dengan lain itu menjadi satu hal yang fundamental ya, Bu ya. Iya, sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu ya, kan nggak mungkin juga kita dalam mencari pasangan barbar gitu aja tanpa ada seleksi. Kita tahu dia emosian, udahlah nanti dia bisa berubah ya. Kita nggak tahu juga, malah jadi beban sama kita dalam berumah tangga ya, Pak. Iya, benar. Oke, berarti kalau bicara tentang temperamen, saya pernah dengar ketika saya kuliah ada 4 jenis temperamen, yaitu kolerik, sanguin, flegmatik, dan melankolis. Dan masing-masing temperamen itu punya ciri yang tersendiri, Pak. Kolerik punya cirinya, sanguin punya cirinya, flegmatik dan juga melankolis punya cirinya. Bahkan bukan hanya ciri-ciri, mereka bisa menjadi satu pasangan yang powerful. Contoh misalnya entah kolerik menikah dengan yang temperamennya flegmatik sehingga rumah tangganya menjadi powerful atau bagaimana. Kira-kira apakah benar demikian? Lalu temperamennya apa saja, dan kira-kira ciri-ciri dari masing-masing temperamen itu bisakah Bapak dan Ibu menjelaskannya kepada kami semua supaya kami juga bisa paham lebih dalam nih dalam mencari pasangan biar nggak salah. Kalau bicara tentang temperamen ya, ciri-ciri itu memang seperti kita sudah kenal secara umum ya. Sanguinis itu orangnya lebih bersifat intim ya, walaupun ada beberapa pandangan juga ya, ada yang DISC, ada juga yang seperti ini ya. Sanguin itu mirip ke intim ya, itu lebih bergaul, gampang bergaul ya, punya energi yang lebih ya, selalu kelihatannya bisa membawa suasana yang meriah ya.
suka aktif, optimis gitu ya, dan biasanya suka punya selera humor yang baik gitu ya. Jadi kadang orang bisa salah mengartikan orang sanguinis ini adalah orang yang bisa ceroboh, atau juga kadang kalau suami contoh ya, kalau punya istri yang sanguin dikira istriku ini kok ramah semua sama orang, sama pria pun ramah, jadi dia cemburu kadang. Nah itu kalau nggak mengerti temperamen itu gitu ya, padahal memang ya istrinya pembawaannya begitu ya sifat dasarnya. Jadi itulah sanguinis. Kalau walaupun memang ada kekurangannya juga ya, biasa nggak begitu tertata ya, nggak rapi ya, kemudian kadang gampang bosan gitu ya, suka teralih pikirannya gitu, karena memang orangnya selalu begitu ya, ingin hal-hal yang baru gitu. Nah itu sanguinis. Kalau melankolis itu orangnya lebih ke cermat ya, orangnya sangat detail ya, selalu pakai aturan ya kan. Jadi kadang kalau kadang ada suami-suami yang detail, cermat gitu ya, kadang istrinya bisa juga stres kalau nggak memahami itu. Biasa pembersih, harus bersih semua begitu. Ya, mencet odol itu harus dari bawah sampai ke atas katanya kan. Nah, sementara kalau sanguinis orangnya ya yang mana aja dipencet dari atas bawah. Jadi kadang kalau tidak memahami ini bisa agak bermasalah gitu ya. Jadi melankolis itu orangnya tepat waktu ya kan, gampang kadang curiga gitu ya. Suka WA gitu ya. Udah di mana? Sampai di mana ya kan? Jadi kalau nggak memahami itu kita bisa kesel gitu ya, padahal harusnya ya nggak apa-apa ya, memang dia orangnya begitu gitu. Nah itu orang yang positifnya dia perhatian. Perhatian ya, bikin rencana detail ya, bagus gitu ya. Nah kalau plematis itu orangnya lebih stabil ya, jadi pembawaannya tenang, kalem gitu ya, menjaga hubungan baik ya, tapi sedikit pasif dia ya. Jadi kadang ada suami-suami kurang romantis mungkin ya. Jadi kadang gampang. Istrinya kadang bandingin gitu. Lihat tuh suami orang itu romantis, kamu enggak gitu. Jangan begitu ya, memang orangnya begitu ya, sedikit pasif. Jadi tapi orangnya positifnya suka beramal, nolong orang. Nah, itu lebih sabar. Biasa stabil itu sabar. Sabar ya. Iya, sabar. Ya. Cuman dia sulit beradaptasi dengan hal-hal baru kadang ya. Dia nggak suka mencoba hal-hal yang baru. Ya, kalau tempat makan tertentu satu tempat. Ya, situ saja nggak ganti-ganti gitu ya. Iya. Kalau intim tadi tuh bisa ganti setiap saat. Kalau stabil tidak gitu. Dan yang terakhir itu ada kolerik. Kolerik itu lebih ke dominan ya. Jadi orangnya biasa percaya diri ya, ekstrovert, mandiri. Pemimpin lah, tipe pemimpin. Ya. Kadang agak keras kepala ya gitu ya. Jadi kadang dikira orangnya nggak mau kompromi gitu ya. Dan orangnya nggak suka basa-basi, langsung to the point gitu, sehingga bisa bikin orang sakit hati. Padahal kalau kita kenal karakternya begitu, kita bisa terima. Jadi mungkin itu beberapa ciri ya, mungkin bisa lebih dalam lagi kalau mungkin lihat di sumber-sumber yang kita mau lebih dalam lagi ya. Nah, terus ada tadi pertanyaan apa ya? Yang kedua itu apakah tentang apakah ada ketentuan khusus, Pak? Misalnya sanguin cocoknya itu menikah dengan melankolik misalnya, atau kolerik cocoknya menikah dengan flegmatik supaya ada keseimbangan di dalam rumah tangga. Karena saya pikir ribet ya, misalnya kita sudah mencintai, sebelum menikah nih kita mencintai seseorang tersebut, lalu kita harus pergi ke psikolog, tes temperamen supaya tahu, terus tiba-tiba udah karena cinta rupanya oh ini nggak cocok, saya kolerik, kamu ini, kita saling nggak cocok, udah kita selesai. Kan kayaknya itu satu hal yang gimana ya Pak, menghabiskan banyak energi dan waktu. Kira-kira apakah ada ketentuan khusus di dalam memilih pasangan berdasarkan temperamen? Saya kira tidak ya. Jadi emang kalau menurut saya sih, kalau dia satu tipe mungkin akan lebih mudah saling mengerti, saling mengenal dalam rumah tangga. Justru kalau dia satu tipe, misalnya sama-sama stabil, sama-sama cermat, ya kan? Sama yang memang agak susah, yang pemimpin tadi apa namanya? Kolerik. Kolerik itu yang memang agak susah. Kalau dua-dua memimpin ya memang sulit juga ya gitu. Tapi kalau selebihnya saya rasa kalau dia mirip karakternya lebih baik, walaupun tidak jaminan itu semua gitu. Iya, saya kira nggak usah seperti tadi ya, kita tes dulu baru jadian gitu.
Tapi saya kira begini, nanti ada mungkin kita bahas di pertanyaan berikutnya bahwa yang terpenting itu sebetulnya pasti waktu kita tertarik itu kan pasti ada sesuatu yang membuat kita tertarik ya. Nah, tinggal kemudian nanti kedewasaan saja ya, kedewasaan kerohanian, kedewasaan mental ya untuk bisa menerima satu dengan yang lain. Saya kira nggak mestilah ya kita harus cocokkan, tetapi ada yang lebih cocok. Saya kira ya paling tidak prinsipnya kalau kami selalu ajarkan di bimbingan pranikah itu tadi ya sudah disebutkan, paling tidak dia adalah sama-sama orang yang cinta Tuhan gitu ya, dan punya karakter yang baik ya. Masalah temperamen itu saya kira nanti itu nomor berikutnya, itu tinggal bagaimana saling memahami saja, menerima gitu ya. Penyesuaian aja itu nanti ya Pak. Ya betul. Nah, ini kita tadi ada titipan pertanyaan dari panitia. Oh, gitu ya. Bonus ya. Bapak temperamennya apa dan Ibu temperamennya apa nih? Ya, kami sudah pernah tes ya. Kebetulan kami sama temperamen, stabil cermat. Stabil cermat itu apa namanya? Kalau di sini stabil itu flematis ya. Ada flematis yang utamanya, terus apa melankolis. Yang keduanya melankolis. Nah, ya. melankolis keduanya. Mirip ya, kami mirip. Jadi kadang santai gitu ya. Ya, jadi mau makan di mana gampang gitu ya. Jadi kalau baju belum cucian di situ nggak masalah gitu. Kamar berantakan nggak masalah. Sama-sama menikmatinya ya Pak. Iya. Saya pernah coba Pak tes temperamen. Jadi saya hasilnya itu kolerik melankolik. Wow. Jadi saya cukup kejam memang kalau di rumah. harus istrinya harus kuat mental. Ya. Dan puji Tuhan ternyata istri saya itu temperamennya flegmatik. Jadi ketika saya seperti ikan hiu yang suka menyerang, dia seperti orang yang pakai seperti tentara pertahanan pakai tameng. Jadi ada keseimbangan gitu sih. Itu menurut saya sih Pak, karena memang saya masih baru setahun sih berumah tangga, tetapi dari situ saya mengamati, oh ternyata bagus juga gitu. Andai kata saya jumpa juga sama yang sesama kolerik melankolik, mungkin pecah terus ya Pak. Tapi justru hal itu menjadi sebuah warna yang unik di rumah tangga ya Pak ya. Misalnya kalaupun harus ketemu sama-sama temperamen, itu nggak harus jadi standar primer dalam kita berhubungan. Saya pernah ketemu. Kita ada ketemu. Sama-sama flematis gitu ya, cermat gitu ya, melankolis, tapi ya nggak apa-apa. Jadi mereka udah sepakat memang ya setiap apa itu dia harus didiskusikan gitu kan. Jadi malah rumah tangga mereka itu artinya mereka itu pingin selalu yang terbaik gitu. It's okay gitu juga sih. Berarti selama Bapak berumah tangga hampir 20 tahun tadi Pak yang Bapak katakan, apakah sering timbul konflik besar gitu oleh karena karena kesamaan temperamen Bapak tadi, mungkin aduh kok aku sama ini sama Ibu sama saja sih gitu. Apakah pernah terjadi sebuah konflik besar oleh karena temperamen yang sama gitu? Mungkin Bapak bisa memberi kesaksian bagi kami Pak. Orang-orang yang kepo ini. Saya kira bukan masalah temperamen aja, konflik itu pasti semua ada di rumah tangga ya. Temperamen mungkin akan bisa memicu seperti tadi ya, kalau sama-sama dominan, sama-sama cermat gitu ya, flematis, kolerik segala macam. Tapi yang bisa kami saksikan bahwa kami itu banyak belajar justru ketika kami sama-sama semakin dewasa secara rohani gitu. Itulah yang membuat konflik-konflik besar itu akhirnya lama-lama itu nggak jadi masalah besar lagi gitu ya. Jadi saya rasa kalau temperamen ya seperti tadi kita bilang nggak bisa berubah ya. Yang ada bukan temperamen. Saya rasa yang ini kesaksian saya ya. Suami kan punya harga diri ya. Laki-laki itu semua begitu kan, harga diri itu penting gitu ya. Jadi kadang-kadang menjurusnya ke keras kepala gitu.
Jadi kadang-kadang kita sebagai istri itu sulit itu untuk ngasih masukan kepada suami. Jadi seperti suami merasa diajari kali ya gitu. Jadi merasa seperti diajari. Jadi suami langsung menolak, nggak benar gitu, nggak benar. Jadi waktu itu saya udah diskusi, udah berapa kali ngomong sama bapak itu. Menurut saya bapak itu udah nyaman dan udah mulai nyaman, udah mulai merasa stabil dengan pelayanan gitu ya. Jadi untuk dikasih masukan tuh jadi sulit. Nah, jadi saya bilang berarti Bapak udah sombong gitu. Menurut saya gitu. Saya udah berapa kali saya bilang, "Pak, kamu udah sombong gitu. Kamu itu udah sombong. Ya jangan begitu gitu." Tapi selalu dia bilang, enggak gitu. Sampai kita bertengkar besar masalah itu karena saya selalu kasih masukan selalu ditolak gitu ya. Saya kasih masukan ditolak gitu ya. Ya saya dari satu segi saya mengerti itu harga diri suami gitu ya. Merasa diajari sama istri itu gimana gitu ya. Dan kadang-kadang memang saya pun jadi punya temperamen yang saya juga jadi agak keras, jadi saya marah. Jadi ya saya ngamuk juga gitu jadinya karena kok sulit kali dikasih tahu gitu. Menurut saya gitu. Jadi waktu itu ya kita sering konflik waktu itu, konflik besar gitu. Masalah kecil pun jadi besar, Sampai saya itu sampai udah kepikiran gimana ini caranya, sampai saya bilang, "Ayolah udah kita konseling ke siapa gitu. Kami mau cari konselor." Saking seringnya ribut gitu. Tapi akhirnya jatuhnya itu ke berdoa. Ya, kami dua-dua berdoa, ya saya juga berdoa, "Tuhan, saya tidak mau suami saya jatuh ke dalam kesombongan gitu ya, ke dalam kenyamanan, merasa semua sudah baik, merasa semua sudah bagus. Saya tidak mau begitu. Saya rindu ya jangan sampailah jatuh ke dalam kesombongan." Gitulah doa saya waktu itu gitu. Dan memang akhirnya Tuhan bertindak gitu. Silakanlah Bapak yang cerita ini. Tuhan bertindak jadinya gitu. Iya, jadi itu tadi ya. Saya kira kembali ke kedewasaan rohani, kedekatan kita dengan Tuhan. Ya, jadi waktu kita melihat mulai ada masalah-masalah konflik, banyak keluarga itu cenderung mendiamkan atau tidak cari solusi, cari orang untuk membantu. Nah, ini sangat berbahaya gitu ya sebetulnya. Jadi ada yang mendiamkan, akhirnya dingin ya, hubungannya dingin, atau juga seperti tadi ya, nggak ada jalan keluar. Nah, yang terbaik saya kira begitu ya. Kalau memang kita merasa udah nggak sanggup, kita boleh cari sharing dengan orang lain, atau ya Tuhan juga sudah sebetulnya berikan ini ya buat kita ya, kemampuan, ada Roh Kudus yang nanti kita itu kalau semakin dekat dengan Tuhan, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan, nanti hubungan kita dengan pasangan kita juga diperbaiki oleh Tuhan. Jadi saya kira tetap di situ kuncinya ya. Jadi saya juga pernah dengar nih Pak, ada perempuan, mereka rata-rata tuh lebih suka melihat cowok yang pendiam, jadi kesannya bawaannya tuh ini cowok dewasa, cool, keren gitu kan. Tapi ada yang waktu masih gadis dia mengidolakan pria yang seperti itu, tapi nyatanya begitu menikah dia mengalami sebuah kebosanan. Karena si perempuan ini terus yang aktif, ya si laki-lakinya yang waktu masih lajang kelihatan cool, keren, rupanya udah berumah tangga akhirnya kewalahan gitu. Nah, jadi apakah ketika kita melihat satu situasi atau jemaat-jemaat kita yang anak-anak remaja yang kita layani punya impian seperti itu, kayaknya saya pengennya menikah dengan orang yang lebih pendiam karena saya cerewet gitu. Nah, bisakah kita membimbingnya untuk tidak memilih pasangan yang seperti itu, atau bagaimana Pak? Kira-kira menurut Bapak? Ya, saya kira tetap ya, yang terpenting tadi saya sudah katakan, yang pertama, carilah orang yang memang dekat sama Tuhan. Ya, yang mengenal Tuhan betul-betul. Jadi bukan hanya sekedar ke gereja, orang sudah rajin di gereja, ya, orang pelayanan gitu. Itu nggak jaminan ya. Tapi kita bisa merasakan gitu ya, gimana hubungannya dengan Tuhan. Itu sangat penting karena nanti itu justru membuat orang itu selalu punya hal-hal yang baru dalam hidupnya gitu ya. Terus yang kedua, karakter ya. Karakter itu kita bisa nilai ya. Kita bergaul itu sudah berapa lama, kita bisa lihat nanti
ya apakah orangnya jujur, bertanggung jawab, ya, pekerja keras gitu. Saya kira itu ya. Kalau masalah temperamen, saya kira saya dengan istri kan udah 20 tahun gitu. Ya, istri saya tuh pasif. Ya, dia lebih banyak pasif. Iya. Saya sedikit lebih intim. Jadi kadang saya suka ya gimana saya supaya dia lebih ceria. Kadang saya buat joke, kadang saya bikin prank apa gitu. Jadi ya artinya bisa kok gitu. Jadi nggak ada kebosanan justru ya. Saya kira kita akhirnya menghargai, mencintai perbedaan itu seperti tadi Mas Simon bilang kan gitu. Nanti kita malah melihat ada sesuatu yang lucu dari pasangan kita itu. Kalau komunikasi kita baik, akhirnya seperti saya juga akhirnya bisa belajar gitu untuk jadi lebih romantis, ya kan. Yeah. Kalau dulu sulit sekali, ya. Kalau saya itu orangnya cuek sekali soal itu. Saya nggak perlu romantis gitu, nggak perlu. Tapi Bapak orangnya sangat romantis gitu. Jadi waktu itu sempat juga memang kita saling menuntut gitu. Tapi lama-lama itu tadi dengan kedewasaan rohani, dengan kedewasaan mental, akhirnya kita sama-sama belajar. Akhirnya saya juga bisa belajar gitu untuk lebih romantis, lebih perhatian. Kalau dulu saya bilang I love you tuh, jangan harap gitulah. Kalau dulu gitu. Kalau saya 3 kali sehari gitu. Iya, tapi memang itu tadi dengan komunikasi yang baik bisa berubah gitu, kita bisa belajar pelan-pelan gitu. Yang penting tahu kita memang misalnya bagi saya itu saya akhirnya sadar bahwa suami butuh dia keromantisan. Jadi saya juga akhirnya dengan sadar hati ya saya belajar begitu. Yeah. Itu dia. Jadi kira-kira Pak, apakah ada temperamen ini yang memang lebih buruk sehingga membuat orang menjadi depresi karena dia memiliki temperamen tersebut? Contoh, ketika saya pernah ikut tes itu, begitu saya lihat dampak negatifnya, saya akhirnya berpikir apakah saya cocok menjadi seorang pemimpin, apakah saya cocok menjadi kepala keluarga melihat temperamen saya yang seperti ini begitu. Kenapa sih saya tidak dilahirkan dengan temperamen yang seperti ini supaya kelihatannya baik gitu. Nah, kira-kira Pak, apakah setiap temperamen itu selalu buruk adanya dan apakah itu perlu disesali di dalam diri kita? Enggak ya, enggak. Enggak ada yang buruk, enggak ada buruk. Tuhan pasti memberi, pemberian Tuhan itu selalu baik kan gitu ya. Yeah. Jadi segala pemberian yang baik itu berasal dari Tuhan. Justru nanti Tuhan bisa memakai kita dengan temperamen kita. Sekali lagi kuncinya nanti kedewasaan rohani kita dan karakter kita ya. Kan kita masih ada apa juga karunia Roh Kudus. Oh iya, kita masih. Jadi apa yang kurang itu bisa ditambah dengan karunia Roh Kudus. Misalnya kayak seperti kami itu stabil, harusnya kan nggak bisa jadi pemimpin. Mana tapi bisa orang stabil bisa, jadi pemimpin. Tapi dengan bantuan Roh Kudus, pengalaman, bisa gitu. Kita dimampukan oleh kita dimampukan untuk memimpin dengan baik gitu. Oke, baiklah. Jadi Pak, apakah temperamen yang tadi itu bawaan dasar dari lahir itu bisa diubah nggak kira-kira Pak? Sebetulnya kalau yang dominan tidak bisa ya. Jadi hanya yang kekurangan itu bisa ditingkatkan. Contoh, saya orangnya mungkin lebih stabil, dominannya kurang. Tapi ketika saya jadi pemimpin, ya saya belajar bagaimana memimpin. Saya belajar dari buku-buku, dari Alkitab. Jadi saya melihat itu dan saya meningkatkan ya. Karena saya sebagai seorang pemimpin, ya baik di gereja maupun kita ada sekolah di sini. Jadi memimpin banyak orang, banyak pengerja. Jadi saya harus belajar jadi pemimpin gitu. Jadi semua bisa dipelajari, tapi karakter dasarnya itu tidak akan berubah. Iya, misalnya kalau intim itu nggak bisa tiba-tiba jadi pendiam gitu. Ya, itu tadi yang stres jadinya kalau seorang yang intim disuruh diam gitu. Itu perjuangan berat gitu. Tapi dia bisa belajar untuk misalnya mengarahkan keintimannya itu kepada tempat-tempat tertentu, orang-orang tertentu. Dia bisa belajar bahwa sama ini nggak boleh intim, sama ini bisa begitu. Jadi dia bisa belajar untuk menempatkan dengan baik, begitulah. Oke, baiklah Pak. Udah luar biasa sekali diskusi kita hari ini ya, cukup panjang. Dan teman-teman Holy Lovers, mungkin teman-teman boleh memperhatikan apa yang sudah kita bicarakan hari ini. Ini sebuah ilmu yang sangat luar biasa untuk kita menemukan pasangan, dan mungkin kita yang
sudah menikah tapi belum pernah tahu apa temperamen pasangan kita, mungkin boleh juga untuk belajar mencari tahunya ya Pak ya. Iya, betul. Kalau ada tes, saya rasa di internet banyak tes banyak pakai itu. Nah, ketika kita sudah tahu, akhirnya kita bisa menyesuaikan pasangan kita seperti apa, kita bisa meminimalisir setiap konflik yang ada di rumah tangga kita. Oke, Sobat Holy Lovers, demikianlah perbincangan kami dengan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Sebelum kita tutup acara kita, saya minta untuk Bapak dan Ibu memberikan satu statement terakhir atau wejangan atau kata-kata hikmat bagi setiap kami semua di dalam berumah tangga atau di dalam memilih pasangan. Ya, kalau dari saya sekali lagi dari pengalaman hampir 20 tahun menikah, saya hanya mendorong supaya semua suami istri ya yang baik baru menikah ataupun mungkin sudah lama menikah yang mungkin merasa kami kok nggak cocok atau mulai nggak cocok, banyak konflik. Saran saya cuma satu, bertumbuhlah dalam hubungan dengan Tuhan. Ya, karena Tuhan sanggup mengubahkan kita, sanggup memulihkan kita, dan nanti kita juga akan dipulihkan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan pulih, maka hubungan kita dengan sesama juga pulih. Itu sebabnya firman Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya sangat jiwa dan kekuatanmu, dan kemudian kita bisa mengasihi orang lain. Nah, saran saya, suami istri, ya ini selalu kami sampaikan, harus punya waktu doa, ya baik secara pribadi, ya sebagai suami harus punya waktu doa, sungguh-sungguh mencari hadirat Tuhan, istri pun begitu, tapi juga ada waktunya harus berdoa bersama. Jadi kami lihat selama 20 tahun kami usahakan selalu tiap malam berdoa bersama, bahkan pegangan tangan bersama berdoa. Dan itu sangat menolong. Saya sih sarankan semua biar suami lagi istri. Bertengkar, biar lagi apa, harus pegangan tangan berdoa. Ya, gitu. Itu dari saya. Mungkin dari mantan pacar saya ya. Iya, kalau bagi saya, saran saya buat semua ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu atau mau yang cari pasangan apa. Untuk menerima pasangan kita itu nggak mudah gitu ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu sangat tidak mudah gitu, yang kadang-kadang kalau kita nggak bisa menerima, nggak diselesaikan, menumpuk itu yang membuat hati kita jadi dingin, kita nggak bisa lagi menerima pasangan kita apa adanya gitu. Jadi jalan satu-satunya itu hanya doa kepada Tuhan, mencari ya intim dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan berikan kita hikmat untuk menghadapi ini bagaimana, untuk menghadapi anak bagaimana. Seperti anak kami itu kan autis ya, yang nomor 2. Jadi untuk menghadapinya itu betul-betul luar biasa, kami harus berdoa gitu untuk bisa mendidik dia dengan baik gitu. Jadi kalau kita tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, bagaimana kita menghadapi semua konflik dalam rumah tangga ini gitu, karena pasti akan banyak masalah. Tapi yang penting kalau memang betul-betul kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, saya lihat semua masalah akan beres tersendiri ya. Tuhan akan mengatur semua dengan baik, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik gitu bagi kita. Oke, baiklah Sobat Holy Lovers, demikianlah perbincangan kita, diskusi kita tentang temperamen di dalam pasangan. Kiranya teman-teman Holy Lovers diberkati dengan podcast kita hari ini, dan kami berterima kasih banyak untuk narasumber yang sudah bersedia memberkati kami dengan diskusi pada hari ini. Terima kasih Pak, terima kasih Bu. Biar Tuhan memberkati kita semuanya. Dan kita akan akhiri acara kita hari ini, Sobat Holy Lovers. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, karena sehat itu mahal. Dan jangan lupa untuk tetap menjalin hubungan yang harmonis dengan pasangan kita di rumah. Harus kompak, harus sepakat satu dengan yang lainnya. Tuhan kiranya memberkati kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita ini, dan bagikan link video ini kepada orang-orang yang banyak supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Sehingga rumah tangga anak-anak Tuhan semuanya mengalami damai sejahtera. Haleluya, haleluya, haleluya. Baiklah Pak, Bu, kita akan tutup acara kita dengan satu statement terakhir, closing ya. Closing dengan kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. Tuhan memberkati Pak. Memberkati. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih.